Pemirsa, pasangan calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tasyasin unggul dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Saat ini pasangan Ahmad Lutfi Tasyasin masih menunggu hasil penghitungan suara yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Tengah. Sementara itu, Cawagup Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Prihadi menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendukungnya yang telah berjuang sejauh ini. Pasangan Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tasyasin Maimun unggul dalam hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mempercayainya menjadi calon Gubernur Jawa Tengah. Menurut Ahmad Lutfi, hasil ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras sejumlah pihak. Namun, pasangan Ahmad Lutfi Tasyasin masih menunggu hasil penghitungan suara yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Tengah. Tapi yang paling inti adalah kerja-kerja teamwork. Para teman-teman parpol sudah melakukan suatu konsolidasi yang kompak, kemudian utuh. Kita berkomunikasi dengan seluruh parpol pendukung, kemudian tim sukses juga ikut melakukan kolaborasi secara sistematis, kemudian relawan dan organ bersama-sama untuk melakukan direktif terkait dengan aspirasi di bawah. Meski tertinggal berdasarkan hasil hitung cepat, calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Prihadi menyampaikan terima kasih kepada pendukungnya yang telah berjuang sejauh ini. Ya pasti semuanya, pasti semua pendukung kita terpukul. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman partai, relawan yang selama ini mendukung Andika Hendi bahwa hasilnya tidak baik sejauh ini. Saya mohon maaf, tapi saya bangga kok kita udah bersama-sama selama hampir 62 hari kampanye dalam suka dan duka gitu ya. Dan semuanya pasti terpukul dengan hasil ini, tapi insya Allah selalu ada hal-hal optimis ke depan yang bisa kita kerjakan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah telah 100% menerima data yang masuk di aplikasi Sirekap. Namun, KPU Jateng tidak menampilkan tabulasi real count, melainkan dilakukan secara manual. Proses rekapitulasi berjenjang akan dimulai besok 29 November yang dilakukan mulai dari kecamatan, kabupaten atau kota hingga provinsi. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana hasil perhitungan di KPU Provinsi Jawa Tengah? Sudah ada rekan Celia Alexandra yang akan mengabarkannya secara langsung. Celia, pada tanggal berapa KPU Provinsi Jawa Tengah akan mengumumkan hasil resmi mengenai Pilgub Jawa Tengah ini? Aditya dan juga pemirsa, untuk hasil resmi ataupun real count-nya tadi memang sudah disampaikan di berita sebelumnya bahwa memang tidak di Sirekap ini tidak akan menunjukkan tabulasi, melainkan akan dilakukan secara berjenjang dan juga secara manual dari kecamatan hingga tingkat provinsi nantinya. Di mana ini kalau kecamatan sendiri akan dimulai pada hari esok pada tanggal 29 November 2024 dan saat ini masih ada terkendala 2 PSU, yakni 2 pemungutan suara yang akan dilakukan di Pemalang, TPS Pemalang dan TPS Karanganyar yang memang terkendala, ada pemilihan double atau double data di daerah TPS tersebut sehingga harus dilakukan PSU kembali pada tanggal 30 November besok. Dan sementara memang proses rekapitulasi akan mulai dilakukan secara berjenjang dari kecamatan, kabupaten, kota yang terdapat ada 29 kabupaten dan juga 6 kota, dan di provinsi diperkirakan tadi kami menanyakan langsung kepada Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan yakni Muhammad Makruf terkait dengan nantinya di tanggal 6 atau tanggal 7 Desember nantinya akan masuk ke proses rekapitulasi secara provinsi yang akan dilakukan langsung di KPUD Jawa Tengah di lantai 3 nantinya. Kita akan menunggu nantinya proses rekapitulasi, sementara saya kembalikan ke studio Gidavita dan juga Aditya. Baik, terima kasih Celia Alexandra mengabarkan langsung dari kantor KPU Jawa Tengah.